Berdasarkan data Kepolisian RI, sebanyak 5.336 kasus kebakaran terjadi sejak Mei 2018 hingga Juli 2023. Dengan rincian, kebakaran yang melanda pertokoan dan perkantoran sebanyak 134 kasus. Dengan melihat trennya, kasus kebakaran di Indonesia cenderung meningkat. Bahkan, peristiwa kebakaran di Indonesia mencetak rekor pada tahun Juni 2023, yakni sebanyak 133 kasus. Penyebab kebakaran dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep segitiga api yang terdiri dari 3 elemen utama, yaitu bahan bakar, panas, dan oksigen. 3 elemen ini hadir bersamaan dalam kondisi yang tepat, maka terjadilah reaksi kimia yang menghasilkan api. Dalam hal infrastruktur, sistem proteksi pemadam kebakaran sangat penting dalam memitigasi resiko kebakaran gedung. Dikutip dari Sinergi Solusi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung, di mana peraturan ini mengatur tentang persyaratan teknis untuk sistem alarm kebakaran, dimulai dari pemasangan, jenis sensor yang digunakan, lokasi penempatan sensor, serta persyaratan terkait dengan pemeliharaan dan pengujian sistem alarm kebakaran secara berkala. Sistem sprinkler otomatis merupakan salah satu elemen penting dalam proteksi kebakaran. Namun, berikut merupakan kelemahan dari sprinkler otomatis yang saat ini menjadi standar dalam proteksi kebakaran gedung. Fire water sprinkler memiliki beberapa kelemahan, yaitu panas yang dibutuhkan agar sistem dapat bekerja memiliki rentang suhu yang cukup tinggi, yaitu 57 derajat Celcius. Pada saat suhu glass bulb tercapai, kondisi api pada ruangan pasti jauh melebihi 57 derajat Celcius, sehingga dapat dikatakan ketika suhu sistem pemadam fire water sprinkler tercapai, maka kondisi di dalam ruangan sudah terbakar dan api sudah menjalar. Oleh karena itu, pyroguard dibuat dan diprogram untuk mengatasi kelemahan dari fire water sprinkler. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat yang telah kami buat, yang kami namai sebagai pyroguard. Nah, jadi pyroguard sendiri terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu 2 elemen sensing pada bagian kanan dan kiri, 1 microservo yang bertanggung jawab untuk menggerakkan nozzle secara vertikal seperti ini, dan 1 microservo yang terletak di bawah plat yang berfungsi untuk menggerakkan nozzle secara horizontal. Untuk rangkaian elemen sensing sendiri terdiri dari 3 fotodioda seperti yang dapat kita lihat di sini. Masing-masing fotodioda berfungsi untuk mendeteksi api. Lalu pada rangkaian di belakangnya, di sini terdapat rangkaian power supply dan relay beserta electromagnetic interference. Jadi di sini power supply yang digunakan adalah power supply 5,6 ampere dengan spesifikasi arus maksimal sebesar 40 ampere, dan di sini terdapat noise filter yang digunakan untuk menyaring noise dari listrik AC, dan di sini terdapat relay yang digunakan untuk menyalakan atau menonaktifkan pompa secara otomatis. Untuk cara kerjanya sendiri, jadi pyroguard akan melakukan scanning terhadap ruangan seperti ini secara otomatis. Lalu pyroguard akan melakukan atau membandingkan sudut setiap 1 derajat dan mendapatkan nilai tegangannya. Ketika nilai tegangan secara horizontal didapat, maka dia akan melakukan perbandingan nilai tegangan vertikal. Lalu kemudian di sini relay akan menyalakan pompa untuk 10 detik, dan pompa akan memompa air dari tandon ke nozzle dengan tekanan tinggi. Selain itu, pada algoritma pyroguard juga digunakan algoritma parabola yang digunakan untuk
memperkirakan jatuhnya tembakan air agar pas pada titik api. Di sini saya akan melakukan pengambilan data mengenai sudut hasil scanning PyroGuard dan membandingkan dengan sudut api sebenarnya. Untuk sudut api sebenarnya dapat dilakukan dengan mengatur sudut nozzle baik vertikal maupun horizontal dengan control board. Di sini saya akan mengatur ketinggian laser dengan mengatur sudut vertikal nozzle. Seperti yang dapat dilihat di sini bahwa laser telah mengenai titik api, lalu didapatkan sudut sebesar sudut X sebesar 62 derajat dan sudut Y sebesar 42 derajat. Lalu di sini kita akan membandingkan sudut titik api dengan sudut hasil scanning. Untuk hasil scanning sendiri dapat didapatkan dengan menekan tombol pertama pada PyroGuard. Jadi di sini saya akan melakukan pengambilan data scanning dengan menekan tombol pertama pada PyroGuard. Seperti yang kita lihat, ini adalah hasil mapping tegangan terhadap sudut dengan satu pikselnya mewakili 1 derajat. Peak di sini adalah nilai tegangan yang ditimbulkan oleh api.